Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ibadah ini? Karena ibadah ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jalankan. Dalam sebuah hadis dari Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi, sampai-sampai Nabi dengan tegas mengatakan, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, saya mencintaimu. Nabi pernah memboncengnya, dan ada beberapa sahabat yang dibonceng oleh Nabi. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Mandah menulis sebuah kitab Ardafun Nabi, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Saat membonceng, Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi saat-saat kita membonceng istri kita, anak kita, masukkan, tanamkan pendidikan agama. Ngajari anak, mendidik istri, nggak harus seperti seorang ustadz sama muridnya. Innal hamdalillah nahmaduhu, nggak mesti. Ya, di sela-sela kita makan, di sela-sela kita jalan-jalan, kita ajarkan. Begitu Nabi SAW. Ya, kata Nabi, "Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala?" Mu'ad bin Jabal karena memang nggak tahu, terus terang aja, nggak malu dia. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya nggak tahu. Ini pelajaran penting. Kalau kita nggak ngerti jawaban tentang masalah agama, jangan malu, jangan nekat ngawur. Sekarang banyak orang, ya, dia bukan ahli agama berbicara tentang agama, sehingga menyesatkan banyak manusia. Man takallama fi ghairi fannih ata bil ajaibi. Dahulu para ulama mengatakan orang yang berbicara bukan bidangnya akhirnya melontarkan keanehan-keanehan. Lalu kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba itu adalah tatkala para hamba beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya, tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak Allah, ini kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita perhatikan, yang harus kita jalankan, yang harus kita tunaikan. Dan jika kita melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah jamin gak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tauhid, kita beribadah hanya kepada Allah, ini adalah kunci penentu nasib kita nanti. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka? Tergantung bagaimana kita, ya, dalam beribadah kepada Allah. Jika kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa kita di neraka. Tapi jika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, dia akan masuk surga. Tapi jika dia meninggal dunia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk neraka. Hidup kita sebentar di dunia ini. Kita cuma mampir di dunia ini. Tapi sebentarnya kita di dunia ini menentukan nasib kita nanti.
dalam kehidupan yang panjang, yang kekal dan abadi. Apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka?